Dampaknya jelas besar ya. Yang pertama, dampak sosialnya yang pertama ini ada 5.000 kurang lebih pengangguran baru di Puncak. Yang tadinya pelayan warung, pelayan restoran dan lain-lain. Pelayan warung UMKM lah. Lalu setelah itu dampak sosial yang paling curam sekali, banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, harus putus sekolah, dan banyak lagi suami istri yang cerai. Bahkan ada satu pemilik warung yang sekarang ini udah depresi dan hampir gila. Dampak sosialnya ya. Dan kalau menurut saya ini pembongkaran yang tidak humanis, tidak manusiawi. Kenapa? Karena gara-gara pembongkaran ini banyak pedagang yang memang dirugikan, dan akhirnya sekarang ini mereka karena perut ya merasa balik lagi ke jalan gitu. Jadi warung-warung ada 500 lebih yang disiapkan oleh Pemkab Bogor ya, bekerja sama dengan PUPR dan lainnya ya, itu tidak efisien untuk masa depan mereka dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kenapa tidak efisien? Karena dari 500 sekian itu yang laku paling warung depan yang jumlahnya hanya 30 warung. Itu pun kalau laku semua. Bahkan ada orang yang seharian dagang kagak laku sama sekali. Kalaupun laku ada yang 20.000, 70.000. Modalnya balik lagi paling kemakan sama mereka 10.000, 20.000. Kebutuhan saat ini dengan uang 10.000, 20.000 bisa beli apa? Anak sekolah, keluarga, harus dibiayai, listrik beli. Nggak bisa apa-apa. Ditambah lagi pengelolaan rest area yang menjadi acuan daripada pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan ekonomi ya pada saat pembongkaran, itu sekarang dikelola oleh orang-orang liar. Kalau menurut saya, bukan organisasi pedagang puncak yang legal seperti kami. Kami punya legalitas dari Kemenkumham, AHU. Kami tidak dipakai sama Pemda. Cek aja di sana. Orang-orang liar kalau menurut saya yang ditunjuk oleh Pemda, dan hampir bukan pedagang ya yang mengelola. Malah orang-orang baru kalau menurut saya gitu. Pedagang ilegal lah kalau menurut saya gitu. Nah, pemerintah yang resmi ini bekerja sama dengan orang-orang ilegal misalnya, ya kan nggak benar. Kami yang punya data lengkap dari Kemenkumham ya, dari Kementerian Pariwisata ya, di Kementerian Perdagangan yang punya izin lengkap, tidak diberi kesempatan untuk mengelola rest area, malah kami dibongkar. Sekarang mau lari kemana kami yang jumlahnya ratusan orang ini? Ya mau nggak mau keluar ke jalan gitu. Yang lebih menyedihkan lagi, ada fenomena ya, saya pernah wawancara tapi saya kehilangan jejak sekarang orangnya, entah kemana mereka. Satu keluarga tuh tiap hari bolak-balik ke pinggir jalan yang rumahnya tuh jauh banget. Mereka nggak punya kendaraan, udah nggak punya warung lagi. Ayahnya nenteng gas sama tas ransel yang isinya saya nggak tahu apa, gas. Anaknya yang satu megang kompor, yang satu lagi megang aqua, ya. Ibunya bawa kresek Indomie sama telur. Setiap hari mereka lakukan itu. Mereka dagang di pinggir jalan. Ketika saya bilang, kenapa nggak pakai motor? Nggak ada motor. Kami jalan kaki Pak dari rumah. Nggak apa-apa, kami seharian di sini, kedinginan, kepanasan. Yang penting kami makan. Cuman makan, mereka nggak menjadi orang kaya kok. Hanya bertahan hidup untuk makan. Lalu saya tanya, dapat nggak? Warung nggak dapat katanya. Kami nggak dapat. Warung kami dibongkar, kami nggak dapat di dalam. Data siapa yang ngelola? Nggak tahu Pak, yang ngelola siapa? Orang utusan Pemda. Bahkan ada yang dikontrak-kontrakin. Lah pedagang di warung 1,80 meter dikali 2 meter, ya kan? Udah nggak dapat warung, disuruh ngontrak pula oleh oknum. Gitu. Karena ini nggak benar pengelolaannya. Sementara kami organisasi perkumpulan pedagang puncak Bogor yang telah resmi dan punya domisili di situ, nggak ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola itu. Gitu. Makanya saya bilang, mereka sekeluarga, saya sampai meneteskan air mata. Anaknya masih kecil-kecil, gitu loh, masih SD lah. Yang satu lagi itu masih TK mungkin.
Sekeluarga keluar, saya kaget. Jadi anaknya megang plastik, masih kecil-kecil, ya. Ibunya megang plastik juga, isinya Indomie dengan telur. Ayahnya megang gas sama ransel. Saya tanya beberapa kali, Pak, terpaksa saya dagang, Bang. Karena gimana, makan apa anak kami?